yang saya cintai, saya hormati segenap para habaib yang hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, cinta, ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Wabil khusus keluarga besar almarhum al-maghfur al-Habib Zain al-Attas yang pada hari ini kita memperingati haulnya. Mudah-mudahan segenap putra putri, anak, mantu, cucu beliau Allah jadikan senantiasa selalu dalam lindungan Allah, dan Allah berikan keberkahan dunia wal akhirah. Hadir pula al-akh al-Habib guru kita Al-Hanif Syauqi bin Haidar al-Habashi, semoga Allah berikan kepada beliau sehat, afiat, barakah dunia wal akhirah. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam satu majlis, dalam satu perkumpulan, dalam suatu tempat yang penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat. Kita minta sama Allah, tidak ada yang pulang dari tempat ini kecuali pulang Allah ampunkan dosa-dosanya. Tidak ada yang pulang dari tempat ini kecuali Allah bahagiakan kehidupannya. Kita minta sama Allah, yang punya hajat Allah kabul hajat-hajatnya, yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang punya problem Allah bereskan problemnya, rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah. Yang belum dapat jodoh biar dapat jodoh yang saleh dan salehah. Perempuan aminnya paling kecil, paling besar aminnya perempuan, kayaknya banyak yang berharap biar dapat jodoh. Mudah-mudahan dapat jodoh yang tampan, saleh, dermawan, hartawan, bisa menjadi imam yang baik buat kita. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah, salawat serta salam tercurahkan, teraturkan kepada kekasih kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Akhir man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit, yang kikir, orang yang dengar nama Nabi Muhammad mulutnya diam, gak baca sholawat sama Nabi Muhammad. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan wal liman layyarani yaumil qiyamah, celaka bagi orang yang tidak dapat memandang wajahku nanti di hari kiamat. Hari kiamat itu hari yang paling menegangkan, hari yang paling mengkhawatirkan. Sayyidatuna Aisyah yang terkenal dengan Humairah, wajah yang kemerah-merahan mendengar kabar ini, wajahnya pucat. Dia mengatakan, wa man la yaraka ya Rasulullah, siapa yang tidak melihat wajahmu nanti di hari kiamat wahai Nabi Muhammad? Maka Sayyidina wa Habibina Maulana Muhammad mengatakan, man dzukirtu indahu falam yusalli alaiya, orang yang namanya atau namaku disebut di sisinya, mulutnya diam, gak baca sholawat sama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Salawat serta salam tercurahkan, teraturkan kepada kekasih kita, panutan kita, idola kita, tidak lain tidak bukan yang karenanya kita berkumpul di tempat ini, yang karenanya kita duduk di majlis ini, yang karenanya kita terhanyut, terlelap di dalam lantunan demi lantunan syair yang memuji keindahan baginda Nabi Muhammad, manusia yang tak pernah bakal melupakan siapapun yang mengenalnya dan jatuh cinta kepadanya, manusia yang selalu memikirkan di dalam benaknya, di dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam kesehariannya, yaitu kebahagiaan untuk umatnya. Tidak lain tidak bukan baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad
Hadirin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sering mengatakan dalam hadisnya doktrin-doktrin terkait tentang cinta. Selalu beliau menyampaikan bahasa cinta kepada para sahabat yang telah menjadikan riwayat yang terus dipegang oleh umatnya. Kenapa sedemikian rupa? Karena kalimat cinta menentukan kehidupan setelah dia menentukan cintanya kepada siapa. Kalau dia salah mencintai seseorang, dia salah meletakkan cintanya, maka dia pun akan merasakan yang namanya penyesalan yang tiada tara. Kalau dia salah menaruh cintanya bukan kepada Allah dan Nabi-Nya, maka dia akan merasakan penyesalan yang begitu sangat dalam. Kenapa? Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahad, yahsyarru mar'u ma'aman ahad, anta ma'aman ahbabta. Nabi sering mengatakan, kita sering dengar satu hadis, seseorang bersama dengan orang yang dia cintai, nasib kita dikumpulkan nanti di yaumul akhir. Tergantung kepada siapa kita mencintai. Seorang penyair mengatakan, kalau Anda cinta kepada seseorang, cintailah dengan benar-benar cinta. Wa ta'rifu ma qala wa qila. Dia bakal tahu apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, apa yang disenangi, apa yang disukai oleh orang yang dia cintai. Kaifa tuhibbuha wa la ta'rifu man hiya. Bagaimana seorang laki-laki mengaku cinta kepada seorang perempuan kalau dia tidak mengenal perempuan tersebut? Anak muda ini banyak kali pada mencar. Ini bahasa Sunda, bahasa Betawi di sini. Betawi. Kerawang apa sekarang? Sekarang. Oh, Bekasi. Lu pada kalau lagi suka sama perempuan kira-kira orangnya apa? Si Udin lagi suka sama si Mumun. Yang ada di otak si Udin apaan? Mumun, betul? Handphonenya foto ceweknya. Yang di pikirannya ada namanya. Kadang-kadang kalau WhatsApp cuma dibaca doang kayaknya tulisan banget. Apalagi seharian gak dapat kabar dari si Mumun, betul? Oh, kadang-kadang ketiduran sambil ketiban handphone baru dia. Saking luar biasa cintanya kepada seorang. Sama dia mengatakan, kaifa tuhibbuha wa la ta'rifu man hiya. Bagaimana Anda mengaku cinta kepada seorang perempuan kalau kita tidak mengenal wanita yang kita cintai tersebut? Kadzdzaba man qala ashtaqa Laila wa ma dara Laila. Bohong. Seorang laki-laki bernama Gais yang jatuh cinta dengan seorang perempuan bernama Laila. Pernah dengar cerita Laila Majnun? Perempuan, lu pernah dengar cerita Laila Majnun? Tahu Laila Majnun? Lu tahunya Laila Majnun Romeo and Juliet? Tahu Laila Majnun? Nih gua kasih tahu. Laki-laki namanya Des, namanya Leis, jatuh cinta sama perempuan namanya Laila. Leis ini dibilang seorang yang gila, seorang yang majnun, seorang yang gak waras. Kenapa? Karena cintanya kepada perempuan yang bernama Laila sangat berlebihan. Apapun yang terkait dengan Laila, apapun yang ada terlintas dengan Laila, dia akan mencintainya. Bahkan kita pernah dengar, marartu ala diari Laila. Aku melewati satu rumah daripada rumah Laila.
Ketika aku melewati rumah Lela, aku cium temboknya, aku ratapi tembok rumahnya. Aku bukan mencium temboknya, walakin sakarat dialah, akan tetapi hakikatnya aku mencium siapa yang ada di dalam rumah tersebut. Pernah satu ketika, dengarin, si guys lagi duduk di si Majnun, lagi duduk di depan pekarangan rumah Lela, ngeliatin rumah Lela. Tiba-tiba tuh ada awan lewatin rumahnya Lela, itu awan diikutin, diliatin, diikutin. Dia ingin tahu kemana awan ini akan berlabuh. Dia pandang, dia sampai malah di satu tempat ada orang yang sedang ibadah, sedang sujud. Ada orang sedang sujud, dia nggak sadar. Seperti majlis taklim punya dua pintu, mungkin kurang lebih seperti itu. Ketika itu orang sedang sujud menyembah Allah, ini si Majnun melangkahkan kakinya. Dia angkat kakinya, dia lewatin orang yang sedang sujud. Ini orang sedang sujud, bangun ngamuk-ngamuk. Dia katakan, ya Majnun, wahai orang yang sudah gila, aku sedang bercinta dengan Allah, aku sedang berdoa dengan Allah, aku sedang beribadah dengan Allah. Kau telah mengganggu ibadahku dan cintaku gara-gara kau melangkahkan kakimu. Apa kata itu orang? Apa kata si Grace? Yang gila saya atau kamu? Udah jelas-jelas salah ngelawatin orang lagi sujud, dia bilang yang gila bukan saya tapi kamu. Makin marah dia, makin ngambek dia. Majnun, kamu sudah salah, bukan minta maaf. Aku sedang berdoa dengan kekasihku Allah, aku sedang beribadah kepada Allah, tapi kau telah memutuskannya. Apa kata seorang Majnun tadi? Yang gila Anda yang sedang beribadah, Anda berdusta dengan kalimat cinta kepada Rabbmu. Engkau salah, kau beribadah, mengatakan kau bercintaan, berdoa dengan Rabbmu, tapi kau masih sadar ada kaki yang mengangkat atau melintas di atas kepalamu. Aku adalah seseorang yang tergila-gila dengan Lela, makhluknya Allah, sampai aku tidak sadar kakiku melangkahkan di atas kepalamu. Kau yang berdusta dengan nama cintamu karena kau masih tidak fokus saat kau berdoa dengan kekasihmu. Aku yang kau katakan gila, tidak sadar dengan apa yang aku lakukan karena aku terlalu dengan cintanya kepada Lela. Kadang-kadang kita harus belajar gila apa cinta sama orang gila, biar paham. Karena orang gila itu selalu dengan ketulusan yang sangat luar biasa. Pernah satu ketika, guys, lagi hadir suatu acara mungkin, atau si Majnun lagi hadir suatu acara. Ketika hadir suatu acara mungkin makanya dia bareng-bareng, artinya dia prasmanan, mungkin dia mengantri, mengambil, sampai di akhir dia jatuhkan dia punya piring. Ketika dia jatuhkan, dia balik lagi ke belakang, dia ambil lagi, sampai 3 kali lebih dia ulangi apa yang dia lakukan tadi. Orang-orang sekitarnya marah, Majnun, kau telah membuang waktu, kau mengambil dari belakang ke depan, sengaja kau jatuhkan berkali-kali. Ada apa wahai Majnun? Apa jawaban dia? Ya, sengaja aku jatuhkan piring tersebut. Saat aku sampai di akhir, aku melirik ke kiri, ternyata ada Lela yang sedang berdiri di depan pintu. Aku tak sadar dan aku sengaja berlama-lama di dalam mengantri ini semua agar aku dapat berlama-lama memandang wajah kekasih Lela. Ini Majnun jatuh cinta sama Lela tapi gak pernah bilang I love you. Ini Majnun jatuh cinta kepada Lela tapi gak pernah bilang ana uhibbuki fillah. Gak kayak orang zaman sekarang, bentar-bentar abi umi juga berbuat. Mampu tak lupa manggilnya abi umi. Lu manggil abi umi, status lu udahan, bubar, putus, berubah status lu janda, udah. Karena anak muda zaman sekarang kalau mencinta berlebihan. Hadirin rahimakumullah, kalau cinta kepada seorang makhluk sedemikian rupa belum tentu menyelamatkannya nanti di akhirat. Maka seorang penyair mengatakan, "Ar-Rasulu Muhammadun fardu hubbi min Allah Ta'ala. Fa kaifa tuhibbu wa la ta'rifu
lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah yang wajibkan. Fakaifa tuhibbu wa la ta'rifu sirata. Bagaimana kita mengaku cinta sama Nabi Muhammad, kita nggak kenal siapa baginda Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka oleh sebab itu tadi Al-Habib Husain bin Muhbar Al-Abbas menyampaikan, jangan jauh-jauh dari majlis Nabi Muhammad, jangan jauh-jauh dari perkumpulan yang menyandarkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Dekati mereka. Apalagi alhamdulillah di kampung ini ada habaib dzurriyyah Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, kakek datuk daripada Al-Habib Mukhtar, Al-Habib Husain, juga Al-Habib Fuad, kakek datuk daripada Al-Habib Husain yang malam hari ini peringati haulnya. Beliau dalam manaqib beliau, kalau beliau lagi keluar kota, mau kemana saja, beliau bertanya sama salah satu habaibnya di situ atau kiai yang undang, saya mau nginep kalau misalkan di kampung tersebut ada anak cucunya Nabi Muhammad. Kenapa sedemikian rupa? Karena ketika berkumpul dengan mereka ada intisab yang menyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita memperingati haul yang ke berapa? Ke-6, Al-Habib Zain bin Salim Al-Abbas. Hadirin, khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu, ini penting sekali. Di malam Al-Habib Fuad, anak mantu pula Al-Habib Zain bin Salim Al-Abbas kumpulin kita di tempat ini, memperingati haul ayahanda beliau. Ini salah satu bentuk bakti putra putri mantu beliau kepada orang tuanya. Salah satu bentuk bakti birrul walidain seorang anak kepada orang tua. Dan ini harapan yang diinginkan oleh orang tua dimanapun berada. Tapi ingat, tidak akan mungkin Al-Habib Zain diperingati haulnya malam hari ini. Tidak akan mungkin keluarganya saling musyawarah satu sama yang lain untuk memperingati haul ayahanda beliau, kecuali itu semua didapatkan dengan proses yang panjang daripada tarbiyah pendidikan Al-Habib Zain kepada putra putrinya. Tarbiyah yang sangat luar biasa. Apa maksudnya? Kita di malam duduk di tempat ini, kita melihat, ditontonkan, dilihatkan, diajar, dididik bagaimana bakti seorang anak saat sudah meninggal dunia, mendoakan orang tua, membuatkan haul untuk orang tua. Tapi ingat, itu tidak akan mungkin didapatkan kalau kita sebagai orang tua tidak berupaya menjadi orang tua yang baik. Jangan berharap punya anak yang birrul walidain, jangan berharap punya anak yang soleh dan solehah kalau kita sebagai orang tua yang tidak berupaya menjadi al-ab atau al-walid alladzi barri auladi, orang tua yang berbakti untuk anak-anaknya. Habib, kok ada orang tua suruh berbakti sama anaknya? Birrul walid bil aulad au jabun qabla birrul walidain diwalidi. Birrul walid bil aulad, berbaktinya seorang tua kepada seorang anak lebih utama didahulukan sebelum mendapatkan yang namanya birrul walidain. Bahkan dikatakan man addaba auladahu fi sigar agarat bi ainahu fil kibar. Orang tua yang mendidik anaknya di waktu kecil, susah payah dimasukkan pesantren, dididik di madrasah, diajarkan mengaji, dihadirkan ke dalam satu majlis, diberikan circle perkumpulan yang benar dan tepat. Saat waktu anak-anak tersebut sedang kecil, memang orang tua sedih, memang orang tua terpisahkan dari anaknya, memang orang tua ada jarak terpisah dengan anak yang melahirkannya. Tapi ingat, dikatakan para ulama, agar di ainahu fil kibar, dia punya mata bakal mengalir, menetes, senang, bahagia saat melihat anak-anak tersebut
masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu yuk, orang tua yang cerdas adalah orang tua yang memberikan pendidikan yang benar tepat kepada anak-anaknya. Tidak ada pendidikan yang paling tepat, tidak ada tempat yang paling pas di zaman ini kecuali hanya pondok pesantren, titik, gak pakai koma. Kok bisa begitu Habib? Ya, anak saya cita-cita mau jadi dokter Habib, anak saya cita-cita mau jadi insinyur, anak saya cita-cita mau jadi polisi. Silakan, mau jadi apa saja boleh. Sekarang banyak pondok-pondok pesantren yang sudah dibarengi dengan sekolah. Anak-anak kita berikan dasarnya, pondasinya. Kalau sudah kuat pondasinya, teruskan cita-cita yang mau jadi dokter atau apapun. Oleh sebab itu, mudah-mudahan almarhum al-maghfurah Habib Zaid bin Salim Al-Abbas yang pada malam hari dengan tihonnya Allah jadikan kuburnya rawah min riyadil jannah. Kita semua murid, anak, mantu, cucu dan para pecinta beliau, insya Allah kita mendapatkan keberkahan daripada beliau, dan kita semua kelak dijadikan wasilah oleh beliau untuk berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan kota putri almarhum al-maghfurlah Allah berikan keberkahan, dan Habib Fuad Allah berikan keistiqomahan di dalam menjalankan majlis taklimnya. Mudah-mudahan majlis al-atas yang sekarang kita berkumpul di dalamnya Allah jadikan majlis taklim yang membuat senang girang baginda Nabi Muhammad, dan kita semua dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kita bisa sampaikan kurang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.